Alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan Islam dan iman kita dan yang terus menambahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya. Iman dengan nikmat-nikmatnya iman, Islam dengan nikmat-nikmatnya Islam, bersaudara dengan senikmat-nikmatnya persaudaraan, berkumpul dengan senikmat-nikmatnya perkumpulan. Maka kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang semacam ini dilanggengkan, semoga yang semacam ini dipanjangkan, semoga yang semacam ini selalu dan selalu mendapatkan pandangan dan ridho dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pandangan dari Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih dan terpilih menjadi salah satu dari sekian banyak manusia yang mendapatkan kesempatan untuk belajar, yang mendapatkan hidayah dan inayahnya untuk berkumpul bersama orang-orang mulia, yang dipertemukan sama ulama-ulama yang indah, yang dingin, yang menyejukkan, yang membuat kita menjadi hamba-hamba yang semakin sadar bahwasanya persamaan kita ini selalu jauh lebih banyak ketimbang perbedaan kita. Nggih napa mboten? Semuanya sama-sama punya mata. Jajal ditemek motone. Semuanya sama-sama punya hidung, sama-sama punya mulut, melangkah dengan dua kaki, punya dikasih sama Allah Ta'ala dua tangan. Alasan kita untuk bersama itu jauh lebih banyak ketimbang perbedaan-perbedaan yang ada. Saya sama Umi Fairuz, secara logika, secara keilmuan, secara sanad perguruan hampir-hampir mirip, hampir-hampir mirip. Sama, kalau misalkan untuk ketauhidannya dan juga akidahnya sama persis, tapi ternyata di dalam amaliyah-amaliyahnya pun selalu ada beberapa hal yang kadang sama, kadang tidak sama, kadang sama, kadang tidak sama, sama kayak kita, di antara kita ada yang sukanya ngopi, ada yang sukanya ngeteh, gitu, sing seneng ngopi jajal ngacung, ada yang sukanya ngopi, ada yang sukanya ngeteh. Saya ndak ngopi, ndak ngeteh, Kak. Nopo? Air putih. Silahkan. Tapi itu semuanya, kesenangan-kesenangan itu tidak mencegah kita untuk duduk bersama-sama, tidak mencegah kita untuk belajar bersama-sama. Kayak cuaca sekarang ini, hujan deres, enek sing seneng adem, enek sing seneng anget, ada yang suka panas bahkan. Saya ndak suka, nggak kuat saya sama kipas, nggak seneng saya angin banter-banter, tapi ada yang seneng. Saya seneng kalau banyak kipas, saya seneng bahkan kalau ber-AC. Itu semuanya adalah pilihan-pilihan. Itu semuanya adalah pilihan-pilihan. Terserah kita, terserah kita. Tapi jangan sampai perkara-perkara yang semacam ini merusak keindahan-keindahan yang ada, merusak perkara-perkara yang basic, merusak kebersamaan kita, memporak-porandakan persatuan-persatuan kita. Sesuatu yang dibangun oleh para ulama jauh dari zaman dahulu, bahkan dicanangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beliau tidak pernah pilih-pilih orang, tidak pernah pilih-pilih sahabat, tidak pernah pilih-pilih teman, tidak pernah ketika bertugas siapa yang paling mumpuni untuk melakukan tugas tersebut dikasih tugas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau pertama kali datang ke negeri Madinah, bangun masjid yang pertama kali beliau
beliau bangun, setelah itu terjadi kebingungan, ini gimana ya caranya ngumpulin orang-orang untuk melaksanakan sholat ini, gimana caranya. Maka ada beberapa orang sahabat yang mimpi di malam harinya, mereka mendengar bahwasanya ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, diajarin caranya adzan, diajarin caranya iqamah. Bacalah Allahu Akbar 2 kali. Bacalah asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Bacalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Itu diajari. Di dalam mimpi tersebut diajarkan sampai selesai. Maka besoknya Nabi Muhammad mengatakan hadza la ru'ya haqqan. Sungguh ini adalah mimpi yang benar. Mas sekarang tugas kita nyari siapa yang bagian manggil untuk azan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasul, kalau dilihat di antara kita semuanya ini ya Rasul, yang paling lantang suaranya, yang paling indah suaranya adalah salah seorang sahabat karibmu yang bahkan hijrah bersamamu, pernah diazab dengan azab yang gak masuk akal oleh tuan-tuan mereka, oleh tuan-tuannya, tapi sungguh dia punya irama nada suara yang paling indah ya Rasul. Siapa itu? Maka beliau mengatakan Bilal bin Rabah ya Rasul. Sayyidina Bilal bin Rabah ya Rasul, seorang mantan budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar, kulitnya hitam. Istilahnya kalau tentang strata sosial di manusia ini rendahnya luar biasa. Mantan budak, kulit hitam, ndak punya pekerjaan, ndak punya rumah, ndak punya harta apapun Sayyidina Bilal. Maka ketika yang memerintahkan itu adalah Nabi Muhammad SAW, beliau langsung naik ke tempat yang paling tinggi yang bisa beliau naiki. Setelah itu mengumandangkan azan. Maka ini tugasnya kita semuanya sekarang. Ketahui diri kita. Para ulama mengatakan arif nafsak ta'rif rabbak. Jadi kalau kamu kenal siapa dirimu, kalau kamu ngerti porsi kemampuanmu, kalau kamu faham dengan apa yang mampu kamu lakukan dan apa yang tidak mampu untuk kamu lakukan, niscaya kamu akan kenal kepada Tuhanmu. Kita ini banyak salahnya karena apa? Karena nggak introspeksi diri. Kita ini banyak keplesenya, kenapa? Karena ndak mencari tahu apa kurangnya kita dan apa kelebihannya kita. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang ndak bisa kita lakukan, arif nafsak. Cari tahu tentang dirimu. Kalau bahasanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hitung-hitung tentang dirimu sebelum kamu nanti dihitung sama Allah Ta'ala. Sebelum kalian dihisab sama Allah Ta'ala, hisablah dirimu. Cari tahu porsi ibadah kita, cari tahu keilmuan kita, cari tahu aib-aib kita, cari tahu dosa-dosa yang masih seringkali kita lakukan. Cari tahu sebatas mana emosi kita bisa kita kontrol, sejauh mana kita bisa omongan kita ini didengarkan atau tidak didengarkan. Cari tahu, cari tahu tentang porsi kita, maka kamu akan kenal tentang Tuhanmu. Kenal tentang Tuhanmu di sini maksudnya apa? Kamu akan tahu bagaimana caramu memperbaiki diri untuk berjalan berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata hari-hari saya, kebiasaan saya di pagi hari itu melakukan ini dan ini. Misalkan habis subuh saya itu biasanya setelah selesai sholat berjamaah subuh saya ngaji walaupun sak lembar 2 lembar. Habis itu nanti nyuci baju. Habis nyuci baju masak-masak. Lek wis bar masak-masak lingguh ning arep TV delok berita gosip. Gosip artis ini bercerai. Gosipnya artis ini dolan rene. Yang artis ini kuliner di sini. Nggak penting itu loh Bu. Jadi beritanya artis yang
sebenarnya itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Istilahnya manusia yang cerai ya banyak, tapi kenapa yang ditaruh di TV itu artis? Orang yang makan di mana-mana itu banyak, tapi kenapa yang diekspos itu adalah artis? Ya, ketika kita nyari tahu, saya pagi ini nyuci sudah benar, ngaji sudah bener, wiritan wis bener, sing salah iki sing salah. Nggih, bukae napa iki mang beritanya artis. Coba yang dibuka Al-Bahjah TV. Yang dibuka pengajiannya Buya Yahya, yang dibuka link interaktif percakapannya antara Buya dan Umi dan lain sebagainya, niscaya akan tambah manfaat bagi saya. Itu namanya hisab, Bu. Itu namanya ngoreksi diri. Itu namanya nyari tahu tentang diri kita. Ketika kita jadi orang-orang yang mikirkan tentang diri kita sendiri, kita tidak akan sempat kepikiran tentang orang lain. Tidak sempat, kalau kita sudah sibuk dengan aib kita sendiri, tidak akan punya kesempatan kita untuk nyari tahu, oh aibnya itu begini, aibnya itu begini, salah kuwi nang kene, salah kuwi nang kene. Tidak sempat, Bu. Kenapa? Karena untuk ngurusi diri kita sendiri saja tidak selesai-selesai, tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Berapa banyak kita menyesal karena sudah marahin anak-anak kita? Berapa banyak kita menyesal karena kita ngomong tidak benar kepada orang tua kita? Berapa banyak kita menyesal karena melakukan perkara-perkara yang tidak baik sama tetangga kita, sama suami kita, sama orang-orang yang ada di sekitaran kita, dan semuanya akan kita sesali. Bukan cuma penyesalan di dunia, tapi penyesalan sampai di akhirat. Guru saya Habib Umar bin Hafid mengatakan akan datang satu masa di mana kamu akan menyesal dengan waktu-waktumu yang kosong, dan kamu akan menangis bahkan sampai jadi tangisan darah atas setiap dosa-dosa yang kamu lakukan. Akan ada waktunya, akan selalu datang waktunya. Akan selalu datang waktunya kita akan menyesal. Kenapa kok saya leha-leha? Kenapa saya kok biarkan waktu saya berlalu begitu saja tanpa zikir, tanpa sholawat, tanpa mandang kepada wajahnya orang-orang soleh, tanpa ziarah ke tempatnya orang-orang mulia, tanpa kumpul-kumpul di dalam kebaikan yang semacam ini. Seandainya saja, ya laitani, dan ya laita pada saat itu, keseandai-andainya di saat itu, ketika kita mengucapkannya di akhirat nanti, tidak akan ada gunanya lagi. Tidak akan ada gunanya lagi. Makanya guru saya mengatakan sesali sekarang, selagi kita masih punya kesempatan untuk merubah waktu kosong tersebut menjadi lebih bermanfaat. Dan tangisi sekarang juga ketika kita masih dikasih waktu sama Allah Ta'ala untuk menangisi setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Yang pernah salah sama suaminya, ndang minta maaf. Yang salah sama anak-anaknya, cepet-cepet minta maaf. Yang salah sama tetangga-tetangganya, cepet-cepet minta ampun. Yang salah sama orang tuanya, entah itu masih ada ataupun sudah tidak ada mereka, cepet-cepet minta maaf sekarang, Bu. Apa masih ada kesempatan ketika kita sudah berbeda alam dengan mereka? Apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk meminta maaf pada mereka? Selagi kitanya masih hidup, masih besar kemungkinan untuk dirubah catatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya punya orang tua niku, punya orang tua ataupun punya kakek nenek ataupun punya leluhur yang sudah mendahului kita, jangan pernah dicuekin, Bu. Diparani, diziarahi, diparani, diziarahi, disapa. Kalau
kita merasa masih ada ganjelan di dalam hati tentang perlakuan-perlakuan kita ketika mereka masih hidup, minta maaf sekarang. Dirubah, Kak. Nggih. Jadi kalau hubungan antara orang tua dengan anak, selagi anak itu atau selagi anak tersebut masih menghembuskan nafas, minta ampun sama orang tua, ziarah ke makamnya orang tua, besar kemungkinan catatan amal yang menuliskan kita sebagai anak yang durhaka sama Allah Ta'ala dibalik menjadi anak yang berbakti. Karena apa? Karena kiriman-kiriman kita. Karena kita ngasih tanda-tanda bakti kita kepada mereka. Makanya diparani. Guru saya mengatakan sungguh sangat cuek sekali orang-orang zaman sekarang yang bahkan sampai ngelewati waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan kuburane bapak nenggone satu kota dengan dia dan tidak pernah mengunjungi sama sekali. Ini hatinya sudah terliputi, hatinya sudah terbungkus. Terbungkus sama apa? Terbungkus dengan kelalaian-kelalaian dunia, terbungkus dengan perkara-perkara yang fana, terbungkus dengan kehidupan yang sementara. Karena ketika kita ziarah kubur, baru datang aja, baru nyampe ke kuburan, langsung kita ucapkan salam kepada mereka, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat. Salam sejahtera kepada kalian semua yang ada di alam kubur, dan baik itu orang muslim atau muslim laki-laki ataupun juga muslim perempuan. Kalian sudah mendahului kami, wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami pun pasti suatu saat dekat ataupun lama, panjang ataupun sedikit waktunya antara kita dengan engkau, pasti kami akan menyusul tentang keberadaan kalian. Ganti, akan ada perputaran waktu di mana kami akan nyusul ke tempatnya kalian dan kami yang akan disalami sama orang-orang yang masih hidup. Oleh orang-orang yang masih hidup, makanya diziarahi. Jalin silaturahmi sama yang masih hidup, jalin silaturahmi juga sama orang-orang yang sudah meninggal. Makanya kita perlu ziarah ke tempatnya wali-wali, perlu ziarah ke tempatnya kiai-kiai yang masih hidup, perlu. Jalin hubungan sama ulama-ulama di masa ini perlu, jalin hubungan sama ulama-ulama di masa lalu pun juga perlu. Perlu kita nyari sambungan sama wali-walinya Allah Ta'ala, perlu kita nyari sambungan sama nabi-nabinya Allah Ta'ala, perlu kita nyari sambungan sama rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sini di dalam ayat yang sebenarnya kita mau bahas ini, tapi kalau misalkan tidak sempat waktunya, yo dipending sampai bulan depan. Allah, kita nyampe di kisahnya malaikat masihan, tentang kisahnya malaikat yang menceritakan tentang keadaan mereka yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud tunduk kepada Nabi Allah Adam. Ini saya dikasih waktu durasinya berapa lagi kira-kira? Sampai jam berapa? Jam 3 lebih. Berarti masih ada setengah jam, masih ada setengah jam untuk kita ngaji. Di sini dikatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya memamerkan tentang Nabi Allah Adam di hadapan semua makhluk yang ada di atas langit sana, Allah Ta'ala kembali ngangkat derajatnya Nabi Adam setelah dikasih tahu ini nanti yang saya ciptakan akan jadi khalifah di atas muka bumi ini. Ini nanti yang akan saya ciptakan adalah seorang yang makhluk yang paling ngerti dengan segala sesuatu di alam semesta ini, bahkan dinaikkan lagi derajatnya. Dia bahkan akan menjadi guru bagi semua penduduk langit di kala itu. Nabi Allah Adam, Nabi Adam, Bu, kakek moyangnya jenengan semuanya, kakeknya kita semuanya, kakeknya kita semuanya, sama Allah Ta'ala diangkat derajatnya setinggi-tingginya, belum diciptakan, belum rohnya dimasukkan ke dalam jasadnya. Allah Ta'ala sudah mengatakan kepada seluruh penduduk langit, yang mau saya ciptakan ini adalah pemimpin di atas muka bumi ini dan guru bagi
bagi makhluk-makhluk yang ada di atas langit sana. Ditambah lagi kemuliaannya dengan Allah Ta'ala mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu, ketika saya katakan kepada seluruh malaikat yang ada di atas langit, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Nabiullah Adam. Sujudlah kalian semuanya kepada Nabiullah Adam. Dikongkon sujud, Bu. Jadi dapat penghormatan tertinggi di mana Allah Ta'ala pernah meninggikan seseorang disujuti kepada seluruh malaikat. Sujudnya apa? Sujud nempelkan dahi ke atas bumi, Kak. Nggih. Sujudnya adalah naruh tempat paling mulia, yaitu ujung dari kepala mereka untuk sejajar dengan kaki-kaki mereka di hadapan Nabiullah Adam. Apa berarti malaikat nyembah Nabi Adam? Boten. Hasya wa kalla. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Kalau kita mau membayangkan tentang perintahnya Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Adam untuk disujuti oleh seluruh malaikat, itu kita bandingkan, kita samakan dengan sujudnya kita mengarah ke arah kiblat bersama-sama, satu tempat, satu waktu. Satu tempat, satu waktu. Satu tempat, satu waktu. Kenapa kita sujud ke arah kiblat? Kenapa kita sujud ke arah Ka'bah? Kenapa kok kita sujud ngarah ke satu tempat bersama-sama? Karena kita taat kepada yang memerintahkan perkara tersebut. Bukan perkara Ka'bahnya, bukan perkara tempatnya, bukan perkara Ka'bahnya, bukan perkara tempatnya, tapi karena kita tunduk patuh kepada perintah dari yang menciptakan hal tersebut. Allah yang menciptakan Mekah, Allah yang menciptakan Ka'bah, Allah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, memerintahkan saya sebagai hambanya untuk sujud sehari 5 kali menghadap ke arah tersebut. Begitu juga yang terjadi kepada para malaikat waktu itu. Mereka sujud kepada Nabi Allah Adam ijlalan wa takriman wa ta'ziman, sebagai bentuk penghormatan tertinggi, kepatuhan tertinggi, dan kemuliaannya Nabi Allah Adam di antara semua makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat sujud langsung ke hadapannya Nabi Allah Adam. Kapan itu terjadi? Apa setelah Nabi Adam dikasih ilmu? Boten. Apa setelah Nabi Allah Adam jadi gurunya mereka? Boten. Apakah setelah Nabi Adam ditaruh sama Allah Ta'ala untuk menjadi manusia satu-satunya yang meninggali surga, yang tinggal di dalam surga? Boten. Sebelum itu semuanya. Begitu Nabi Allah Adam diciptakan, langsung sama Allah Ta'ala diperintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Sebagaimana yang diterangkan di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inni khaliqu basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Wahai malaikat semuanya, saya akan menciptakan satu makhluk yang bernama manusia. Ketika selesai penciptaannya dan saya tiupkan ruh ke dalamnya, maka sujudlah kalian semuanya kepada makhluk tersebut. Sujudlah kalian semuanya kepada Nabi Allah Adam. Faqa'u. Apa artinya faqa'u? Taruh tempat termuliamu di tempat yang paling rendah darinya. Sejajar. Kayak kita kalau lagi sujud, antara batuk sama kaki sejajar. Itu namanya sujud. Itu namanya sujud. Dan di dalam syariat-syariat yang lalu, sebelum syariatnya Nabi Muhammad SAW, sujud kepada sesuatu yang dimuliakan sama Allah Ta'ala itu adalah sebuah kemuliaan. Itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tapi begitu nyampe ke masanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad melarang bagi kita umat muslim untuk sujud, untuk berlebihan di dalam menghormati seseorang sampai ke tingkat sujud, tidak boleh.
Seperti ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal datang dari negeri Syam, nggih. Syam niku kalau sekarang niku nggih daerah Palestina, daerah Irak, Iran dan sekitarnya Oman, itu dulu satu kesatuan namanya negeri Syam. Nggih, namanya negeri Syam. Dikatakan ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal pulang dari negeri Syam karena perintah dari Nabi Muhammad untuk berdakwah di tempat tersebut, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ra'aitu, ya Rasul, sesungguhnya saya ketika di negeri Syam berkunjung dari satu raja ke raja yang lainnya, datang ke satu petinggi ke petinggi yang lainnya, saya lihat manusia pada sujud kepada raja-raja mereka, bahkan kepada menteri-menteri mereka. Sedangkan engkau ya Rasul jauh lebih berhak untuk mendapatkan sujudnya kami. Apakah kami diperbolehkan untuk sujud kepadamu wahai Rasul?" Maka Rasulullah mengatakan, "La, tidak boleh. Kalau kepada saya tidak boleh. Wa in kuntu la amirun ahadan ayas judali ahadin la amartu zaujah antas judali zauji." Katanya Nabi, kalau misalkan saya ini jadi nabi, jadi rasul yang dapat perintah dari Allah Ta'ala untuk memperbolehkan satu manusia sujud ke manusia yang lainnya, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi ternyata apa? Bahkan ke istri untuk sujud ke suaminya pun sama Nabi Muhammad tidak boleh. Jadi kita kalau mau ngasih penghormatan kepada seseorang, berdiri boleh Kak? Boleh. Rukuk boleh Kak? Boleh. Jalan di atas kaki gini boleh Kak? Boleh. Tapi sampai sujud kepada mereka, ya kepada sesama manusia, ini sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunduk tapi sambil salim gini boleh, selama tidak sampai ke sujud, selama tidak sampai ke sujud. Ini syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ajaran yang lama-lama ini gimana? Dihapus sama Allah Ta'ala. Dihapus. Kenapa Allah Ta'ala menceritakan tentang sujudnya Nabi Allah Adam, sujudnya para malaikat kepada Nabi Allah Adam sebagai bentuk, sebagai bentuk pembelajaran kepada kita bahwasanya mengagungkan sesuatu yang dimuliakan sama Allah Ta'ala itu kemuliaan. Ninggikan derajatnya orang yang dimuliakan sama Allah Ta'ala itu kemuliaan. Kita khidmah sama orang-orang yang dimuliakan sama Allah Ta'ala selama sebab kita khidmah sama mereka, tunduknya kita sama mereka, sendiko dawuhnya kita sama mereka dengan alasan-alasan yang talinya itu nyampe kepada Allah Ta'ala, itu adalah sesuatu yang mulia. Jenengan patuh sama kiai-kiainya jenengan, itu luar biasa pahalanya. Jenengan membantu dakwahnya orang-orang yang jadi penyambung lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah kemuliaan. Itu adalah sebuah kemuliaan. Kita memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Selama tunduknya kita, selama patuhnya kita karena alasan-alasan agama, itu menunjukkan bahwasanya di dalam hati kita ada iman yang luar biasa berharga. Dalam salah satu ayat Allah Ta'ala juga mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sungguh ketika kalian semuanya di dalam dada kalian, di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian ada rasa-rasa untuk ikut serta di dalam mengagungkan tanda-tanda kemuliaannya Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa itu pertanda iman yang indah di dalam hati kalian. Kalau jenengan melihat orang-orang yang berangkat umroh, ya Allah, milik ya anakku umroh. Kalau ngelihat ada orang-orang ziarah ke Palestina atau ke tempatnya Ashabul Kahfi atau ke tempat-tempat mulia yang lainnya, makomnya para sahabat-sahabatnya Nabi, makomnya para keluarga-keluarganya Nabi, ya Allah, sampai ndongane ngoten niku. Allah ya Rabbana cukupono loberono beras akeh duit akeh napa kanggo ngaji
lunga haji. Nggih. Niku doanya Abi Ihya niku. Abi Ihya Ulumuddin nggih. Kiai Pujon, kiai dari Lawang nggih, Malang nggih, dari daerah Malang sana. Beliau adalah salah satu murid dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, karena tahu persis yang diajarin ini orang-orang Jawa nggih. Lek dikai tulisan Arab sing mlungker-mlungker biasane mumet nggih. Ngaji gondrongnya lho blekak-bleku nggih. Apa nek sing gundul ora nek harokate tambah mumet. Dikasih amalan ini niki napa tulisane, niki napa bacanya, ya dikasih, dibikinkan sama beliau doa. Makanya kita itu bersyukur, nggih, kita itu bersyukur. Dan Allah Ta'ala, salah satu penjagaannya Allah Ta'ala terhadap umat ini, Allah Ta'ala akan selalu ngasih jatah, nggih, akan selalu ngasih jatah ulama-ulama yang berbicara dengan lisan kaumnya. Ulama Jawa kadek basa Jawa. Jenengan boten Kak, nggih, saya ini rodok ndak iso basa Jawa sayange. Nggih. Abah saya itu sampai nyesel, nggih, nyapo anak-anakku kecil kok tak ajak ngomong pakai bahasa Indonesia. Akhirnya ngomong bahasa Jawa halus ndak bisa katanya beliaunya, nggih, Allah yarham. Jadi Abi Ihya itu ngomong seperti itu, diajarin murid-muridnya untuk ngamalkan doa tersebut. Allahumma ya Rabbana cukupana loperona, ya Allah kasih rizki yang cukup, kasih rizki yang lebih. Buat apa? Kanggo ngaji, lunga haji. Buat ngaji, nggih. Ngaji itu ndak harus seperti ini, Bu. Ndak harus duduk bersama pengajian seperti ini. Jenengan ziarah-ziarah niku nggih ilmu, ziarah-ziarah niku nggih ngaji, nggih. Kalau ndak percaya itu adalah ngaji, jenengan rasakan. Jenengan ziarah wali 5 di dalam satu hari, dari wali Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, ke Sunan-Sunan. Setiap datang baca Yasin, baca tahlil. Setiap datang baca Yasin, baca tahlil. Sedina iso maca Yasin ping 5. Jajal jenengan kalau di rumah duduk-duduk sendiri. Bar subuh maca Yasin apa mboten? Bar zuhur maca Yasin apa mboten? Bar asar maca Yasin apa mboten? Ndak iso. Padahal kalau ziarah bisa. Bayar bisa. Bayar loh jenengan kalau ziarah-ziarah. Di rumah gratis, waktunya banyak, waktunya longgar. Yasinan ping 5 enggak iso ternyata. Berarti apa? Berarti ngaji niku, Bu. Jenengan ngaji ketika ziarah-ziarah. Kanggo ngaji, lunga haji. Nggih. Untuk ngaji ditambah lagi biar dikasih sama Allah Ta'ala untuk bisa berangkat haji. Berangkat haji ini bukan cuman istilahnya secara istilah, secara gampangnya biar indah. Di dalam bahasanya adalah berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi sebenarnya yang semakna dengan haji pun kita juga pengen. Kita juga pengen yang semakna dengan haji. Apa itu? Ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah ke tempat-tempat mulia yang ada di tempat-tempat tersebut. Ziarah sama orang-orang yang punya sambungan sama Nabi Muhammad. Ziarah sama orang-orang yang punya sambungan sama nabi-nabi terdahulu. Pengen juga berangkat ke sana. Pengen juga punya harta untuk modal berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu keadaannya. Seperti itu keadaannya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Jadi di situ Allah Ta'ala mengatakan, telah kami katakan kepada para malaikat seluruhnya, kepada semua makhluk yang ada di atas langit, untuk semuanya sujud mengagungkan Nabi Allah Adam karena ilmu yang ada pada dirinya, karena sesuatu yang mulia yang ada pada dirinya, maka sujudlah kalian semuanya kepadanya. Semuanya pun tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, illa iblis. Yang tidak mau, iblis. Makanya lek wong-wong orang-orang yang ndak mau sholat, orang-orang yang ndak mau diajak pengajian, orang-orang yang ndak mau diajak maulutan, orang-orang yang ndak mau diajak di dalam perkara-perkara yang baik, sebenarnya mereka ini titisan dari sifat-sifatnya sinten? Iblis, tuh. Nggih. Abah. Allah Ta'ala mengatakan illa iblis. Saya enggak gelem ki iblis. Diajak api-api enggak gelem. Disuruh patuh sama Allah Ta'ala enggak mau.
Disuruh melakukan kebaikan nggak mau. Ngelihat undangan-undangan kebaikan di mana-mana nggak ikut andil di situ. Nggak ngambil porsi di situ. Nggak ngambil porsi di dalam kebaikan tersebut. Bahkan dia memilih untuk aba wastakbara wa kana minal kafirin. 3 hal yang dilakukan oleh iblis yang sampai akhirnya menjadikan dia makhluk yang kufur kepada Allah Ta'ala. Pertama nopo? Aba itu ndak mau pakai jasadnya, ndak mau pakai jasadnya, ndak mau melakukannya. Ketika melihat semua malaikat sujud tunduk di hadapannya Nabi Allah Adam, dia memilih untuk berdiri tegak. Dia memilih untuk berdiri tegak. Setelah itu diiringi lagi dengan maksiat dari dalam hatinya. Apa itu? Istakbara, meninggi dari Nabi Allah Adam, merasa lebih tinggi daripada Nabi Allah Adam. Dia mengatakan, ana khalaq ya Rabb khalaqtahu min tin khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, ya Allah, bukankah aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Masa saya yang terbuat dari api harus tunduk dari makhluk yang terbuat dari tanah? Jadi maksiat jasad dibarengi dengan maksiat hati, jadinya apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Akhirnya dia masuk di dalam golongannya orang-orang kafir. Oleh karena itu Bu, kalau misalkan kita di dalam kebaikan itu tidak bisa nangani, tidak bisa ngayai, tidak bisa menghadiri dengan jasad-jasad kita, jangan sampai ruh kita tidak hadir, jangan sampai hati kita tidak mau, jangan sampai nurani kita menolak tentang perkara-perkara tersebut. Kalau tidak bisa hadir secara badan, hadirkan dirimu secara batin, hadirkan dirimu secara ruh. Ada orang haji, ya Allah pengen haji juga. Ya Allah, ada orang umrah, ya Allah pengen umrah juga. Ya Allah, diundang untuk investasi di tempat-tempat kebaikan. Saya masih belum punya harta, ya Allah, pakai hati saya dulu, ya Allah. Diundang melakukan kebaikan di sana, kebaikan di sini, saya belum bisa mendatanginya, ya Allah. Mungkin karena anak-anak kecil, mungkin karena masih menyusui, mungkin karena repot yang ada di rumahnya, kerja dan lain sebagainya. Ruh saya biarkan hadir bersama orang-orang yang hadir tersebut. Jadi kalau tidak bisa dua-duanya, salah satunya, jangan tidak mau sama sekali. Jangan jadi hamba-hamba yang aba wastakbara, yang menolak secara jasad dan menolak juga secara ruh. Semoga kita semuanya digolongkan sama Allah Ta'ala untuk menjadi hamba-hamba yang gampang nyari kebaikan, gampang gabung sama kebaikan, gampang ngelangkah di tempat-tempat yang baik, gampang mikir dengan cara yang baik, gampang meluaskan hati di dalam kebaikan, agar apa yang kita usahakan ini semuanya jauh dari sifatnya setan, jauh dari sifatnya iblis, jauh dari akhlak-akhlak ataupun kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita semuanya, menyehatkan badan kita semuanya, memanjangkan umur kita semuanya, memberkahi setiap harta-harta kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi semua hal yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, agar kita semuanya menjadi hamba-hamba yang faham nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala juga melindungi, menyenangkan, ngasih kegembiraan kepada guru-guru kita, terutama kepada Buya Yahya dan Umi Fairuz. Semoga Allah Ta'ala nyehatkan badan mereka, ngasih keindahan di dalam hatinya, ngasih kerinduan di dalam hatinya, ngasih perkara-perkara yang indah di dalam hatinya, agar selalu bisa membimbing kita semuanya, agar selalu bisa membawa kita semuanya agar menjadi hamba-hamba yang mulia dan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkat dari itu semuanya, semoga kita semuanya dikasih sama Allah Ta'ala husnul khatimah, kematian yang indah, kematian yang baik, kematian yang penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.